selanjutnya pengertian filsafat pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan filsafat pendidikan? Cara pendekatan filsafat terhadap dunia pendidikan. Adanya pemikiran untuk pendekatan filsafat dalam pendidikan, dan terakhir mengapa harus belajar filsafat dalam pendidikan. Pengertian filsafat secara etimologis atau secara istilah, filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu hikmah sendiri bisa diartikan merupakan metode untuk mencari tahu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, atau proses mencari tahu dari asalnya keluar dari kebodohan. Asalnya kita tidak tahu tentang suatu perkara atau suatu proses menjadi tahu itu. Juga dapat diartikan juga atau bisa dibaca dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata. Philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan di sini, cinta sendiri merupakan subjektif yang berarti lebih kepada rasa emosional, dan kebijaksanaan itu sendiri kepada objektifnya, kepada realita, bagaimana kita menghadapi kenyataan dalam dunia ini. Ketika kita dilahirkan di sini, otomatis kita bertanya, kalaupun kita tidak bertuhan, pasti otomatis akan bertanya, kenapa sih saya berada di dunia ini, kenapa saya diciptakan. Nah, itu bedanya cinta dengan kebijaksanaan. Cinta adalah objektifnya, maaf kalau salah, kalau kebijaksanaan adalah subjektifnya. Yang mana filsafat itu dari kesimpulannya merupakan metode atau cara pemecahan masalah melalui metode-metode khusus yang ada dalam filsafat alat pencerahan. Jadi filsafat adalah semangat untuk mencari kebenaran karena dimotivasi oleh cinta dan kebenaran yang ditandai dengan bertanya-tanya. Manusia akan menjadi manusia seutuhnya bila memiliki cinta dan kebijaksanaan. Manusia akan tahu jati dirinya dengan manusia memiliki cinta dan kebijaksanaan. Karena apa? Dengan cinta kita bisa mengekspresikan emosional kita dari subjektif tersebut. Dengan kebijaksanaan kita dapat memilah dan memilih proses dari berbagai suatu hal. Kita tidak langsung, misalkan ada berita tentang anu, kita tidak langsung percaya, tapi kita bijaksana memilah dan bukan jadi tengah, memilah dan memilihnya bahwa berita itu benar atau tidak, kurang lebih seperti itu. Siap. Poin yang kedua, pengertian filsafat dalam pendidikan. Oke, saya di sini cuma memenggal satu kalimat. Singkatnya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang akan mempelajari dunia pendidikan. Itu saja. Simpel itu. Oke, kita kembali lagi bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya kita memuat pelatihan, uji kompetensi yang mana diturunkan dari generasi ke generasi. Jelas, jika kita mempelajari metode pelatihan dan lainnya, otomatis di dalam dunia pendidikan ada berbagai permasalahan yang kompleks. Mulai dari sarana dan prasarana, kita kembali lagi ke metode ke pembahasan awal, dimulai dari metode pembelajarannya, dari kurikulumnya. Jelas bahwa apa yang dimaksud dari filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari ilmu dunia pendidikan. Jadi seluk-beluk dunia pendidikan dalam filsafat itu dipelajari. Yang mana filsafat sendiri merupakan metode atau cara untuk memecahkan suatu permasalahan agar ditemukan. Yang tadi kita bertanya-tanya, kok kenapa ada pendidikan
Sin dan optik. Sin artinya pandangan, optik mata. Jadi kalau tidak salah. Jadi pandangan mata. Jadi kita harus membuka luas bahwa pendekatan filsafat dalam dunia pendidikan ini tidak hanya satu fokus, satu jalur, tapi ketika kita terjadi COVID-19, terus ada beberapa orang yang menolak adanya pembelajaran online, ada sebagian yang terbuka open mindset maksudnya. Nah, jadi kita tidak hanya menjadi kelompok yang hanya satu arah mempertahankan bahwa pendidikan itu harus tetap muka. Tapi kalau terjadi kasus seperti ini, wallahu a'lam, maksudnya corona apakah bertambah lagi, otomatis yang si kelompok yang bertahan ini terhadap argumennya untuk melaksanakan pendidikan secara tatap muka maka akan ikut juga lama-lama. Tapi itu memang prosesnya lama. Kalau cara pendekatan pendidikannya tidak dari sinoptik, jadi luas pandangannya, tidak hanya satu jalur. Yang kedua, pendekatan normatif melalui aturan. Norma itu kan aturan. Jadi bila pendekatan ini dilakukan dengan aturan, jelas kenapa di sekolah ada yang namanya poin negatif dan poin yang positif. Poin negatif berarti memberikan pelanggaran kepada siswa. Apabila siswa tidak memakai seragam dalam jadwal yang telah ditentukan akan mendapat poin berapa. Itu mungkin efeknya akan terasa juga kepada pihak sekolah, akan merasa siswanya disiplin atau apa. Tapi jika normatif ini saya katakan bisa baik dan buruk. Baiknya jangkanya cukup bukan buruk, efisien dan tidak efisien. Ini pendekatan krisis radikal. Jadi ada 3 poin ya cara pendidikan filsafat terhadap pendidikan. Pertama, sinoptik, jadi pandangan luas, tidak hanya satu pandangan kita sebagai pendidik ataupun kita menjadi mahasiswa sendiri. Yang kedua, pendekatan normatif, aturan-aturan yang diterapkan di sekolah, di rumah, ataupun di kampus, di universitas. Dan yang terakhir, pendekatan radikal, krisis radikal. Kritis radikal. Oke, poin selanjutnya, adanya pemikiran untuk pendekatan filsafat dalam pendidikan. Oke, ini poin yang sangat menarik. Mengapa sih kita harus ada pemikiran terhadap pendekatan pendidikan ini, yang 3 poin tadi? Pertama, manfaatnya ada 5. Proses perkembangan ke arah pemikiran filsafat dapat dibedakan menjadi 5. 1. Karakteristik filsafat. Yang kedua, filsafat sebagai peneretas pengetahuan. Yang ketiga, bidang telaah filsafat. Yang keempat, cabang filsafat. Yang kelima, filsafat ilmu. Yang poin pertama, karakteristik filsafat. Jelas, ketika kita berbicara filsafat, kita kembali lagi bahwa filsafat merupakan induk dari setiap ilmu. Ilmu yang ada di dunia ini lainnya dari filsafat, karena filsafat merupakan metode untuk mencari tahu kebenaran supaya kita tidak bertanya-tanya kembali. Yang kedua, filsafat sebagai peneretas pengetahuan. Jelas dari poin pertama saja sudah terjawab bahwa sebagai awal pembuka jalan bagi ilmu pengetahuan, itu adalah filsafat. Yang ketiga, bidang telaah filsafat, yang mana filsafat tidak hanya cuma berfokus pada satu bidang saja. Terjawab oleh nomor 4, cabang filsafat. Cabang filsafat bila kita lihat pertama ada jelas filsafat pengetahuan, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang rekan-rekan ketahui mungkin dari kesenian, estetika ya, masuk gitu ke cabang seninya. Terus apa lagi? Ayo. Oke, mungkin itu saja ya. Kita bahas nanti. Dan terakhir, filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu sendiri masih sebenarnya satu jalur sama yang poin pertama, karakteristik filsafat. Jadi filsafat itu sebagai ilmu induk dari ilmu yang ada di dunia ini. Oke, dan yang poin terakhir, mengapa kita harus belajar filsafat dalam pendidikan? Imam Ghazali pun mengatakan pentingnya berfilsafat yang diabadikan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dalam Sulamul Munaruko. Ini pada halaman 21, di mana Imam Ghazali mengungkapkan sesungguhnya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa menggunakan filsafat dan tidak akan menguatkan pada ilmunya. Teman-teman dapat memahami?
juga kepada kita manusia yang mungkin setiap hari datang nih ke kampus gitu, bebek jajan misalkan, bensin misalkan, terus bergaya dan yang lainnya, pasti kelas duduk mau pulang, terus setiap hari seperti itu. Ketika nanti dipertanggungjawabkan yang mungkin di akhir perkuliahan ataupun di tes atau apapun itu, nah nasibnya akan seperti itu. Kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak dikuatkan gitu dengan apa yang kita pelajari itu. Maksudnya seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa jangan terjebak dalam dunia seperti itu. Oke, meskipun kita tidak punya basic dalam bahasa Inggris ataupun dalam speaking, tapi kita selama mau berusaha pasti ada jalan. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, jadi kita saling menguatkan, saling percaya proses lah. Karena betul kata Pak Awan, ketika orang-orang yang sukses di dunia ini itu tidak instan gitu. Mereka mengalami beberapa proses. Ya mungkin prosesnya itu akan terasa perih atau lama, tapi ketika suksesnya itu perih itu akan hilang gitu. Mereka akan merasakannya senang aja gitu. Ketika kata gue SD kan lulus itu 7 tahun kalau tidak salah, atau 4 tahun karena mengurus anaknya. Jadi ya terasanya sekarang sudah pas jadi sukses kayak gitu. Pas lulus 7 tahun itu tidak terasa sudah terlupakan. Mungkin kita tinggal 3 tahun lagi teman-teman. Nah, jadi terus fight spirit ya sama-sama gitu. Nah, jadi seperti itulah inti dari pembahasan kali ini. Mulai dari tadi pengertian filsafat, hubungan filsafat dengan dunia pendidikan, bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh dunia pendidikan, maupun itu dari metode pembelajaran, kompleks permasalahan itu dibahas dalam di sana. Mungkin kita bisa mencari tahu sendiri untuk permasalahan pendidikan. Saya tidak bisa contohkan, tapi insya Allah rekan-rekan sudah paham karena sering kita bahas sering lah. Kenapa saya cuma hanya mengambil satu kalimat saja atau satu template saja, jadi lebih ke arah sananya. Oke. Dan yang lainnya, kesimpulannya di sini pembahasan yang telah disampaikan bahwa dalam masalah filsafat pendidikan diperlukan pendekatan dari filsafat pendidikan, yang mana terdiri dari pertama pendekatan progresif, yang ketiga pendekatan tradisional, yang kedua tadi yang pendekatan tradisional sama progresif. Oke, sekian untuk presentasinya. Yang mungkin ada pertanyaan boleh kita diskusikan bersama. Kalaupun bisa terjawab, insya Allah saya menjawab. Walaupun nanti di akhir ada penambahan dari Pak Imaman, boleh. Sangat berterima kasih sekali. Dari kelompok 4 pentingnya bagi pendidikan. Di sini kira-kira menurut Abang aja gitu, masalah apa sih yang akan ditimbulkan ketika dalam pendidikan tidak menggunakan filsafat sebagai induknya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Ayo. Baik, terima kasih Mas Tadila dari kelompok 4. Bagaimana jika dunia pendidikan tidak menggunakan filsafat dalam dunia pendidikan? Nah, ayo. Masalah kayak gitu. Masalah. Yang pertama, ketika ada pertanyaan itu otomatis tidak akan terjawab. Ya. Jadi ketika misalkan timbul permasalahan metode pembelajaran, kita perlu nyimak supaya pembelajaran di sekolah kita akan nyaman, maka tidak akan terlaksana, tidak akan menemukan jawaban. Akan terus seperti itu, menumpuk dan akhirnya tidak terselesaikan. Kalaupun ada filsafat, sudah selesai, akan terjawab. Ya, mungkin simpelnya seperti itu. Mantap. Jelas ya? Jelas. Apa ilmunya? Ada sekolah SLB, sekolah yang berkebutuhan khusus. Di sana bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa sekolah ke sekolah umum seperti kita. Jelas itu akan menyusahkan juga. Susah juga kepada pihak sekolahnya gitu. Ketika harus memikirkan dua cara metode gitu kepada anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Gitu. Betul. Berarti buat apa gitu dibuatkan alternatifnya yaitu buat adanya sekolah SLB supaya berkebutuhan khusus. Jadi si gurunya benar-benar fokus ke anak yang berkebutuhan khusus, misalkan tunanetra, tunawicara, tunarungu. Nah, mereka akan sekan yang tunarungu bisa dengan isyarat gitu. luar biasa. 10 ditambah 2 berapa? Bahasa isyarat. Nah,
Dah. seperti itu, atau yang dengan netra aja Ya. bisa melihat, bisa Jelas. dengan huruf barel kan yang diraba-raba gitu, misalkan Jelas. banyak tuh contohnya di program Habis Quran Keren. yang dari Mesir. Saya Umar masih kecil 12 tahun tapi sudah hafal Quran, tapi tidak bisa lihat, tapi masya Allahnya dengan Braille huruf Pro. ininya indra luar biasa indra ininya, dan masya Allah juga hafal Quran dengan tanpa melihat, tapi dengan huruf barel apa itu bisa hafal Quran. Oke. Ya, jadi Oke ya, jadi ketika ada Sob. pertanyaan untuk anak SLB misalkan, ya disekolahkan saja kepada ya sekolah SLB. Walaupun di kita yang belum ada itu, apalagi kepada pemerintahnya ya, untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Boleh Sob, diskusi kita. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi Sob? Boleh. Nunggu jam 3 kita. Penampilan hari ini tidak komplit bersama anak saya, kita doakan Teh Murni supaya bisa bergabung kembali lagi dengan kita ya. Dan juga itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti ada tambahan.